Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Taib anak-anak sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, di pagi hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita kesempatan ya, untuk dapat melanjutkan belajar secara online di masa COVID-19 ini. Ya. Kemudian harusnya kita lebih dahulu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai seorang muslim dan menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Kemudian nikmat kita dapat mengamalkan sunnah nabinya berdasarkan manhaj as-salaf as-salih insyaallah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tentang agama kita dan telah mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. Taib anak-anak sekalian, ya, di hari Rabu kemarin kita sudah belajar tentang al-mustatsna, ya. Namun kemarin di hari Rabu itu belum tuntas. Harusnya kemarin dilanjutkan di hari Sabtu. Namun udah Ustadz buat rekamannya di hari Rabu kemarin, di hari Kamis kemarin itu. Jadi pelajaran tentang al-munada itu sebenarnya sudah selesai semua, ya. Itu sudah selesai semua. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran ke-16. Ad-darsu as-sadisa asyarah, ya, judulnya itu Ad-darsu as-sadisu asyarah. Ya, ini antum tukar menjadi as-sadisa asyarah. Sa bukan su, ya. Baik. Munada, judul kita hari ini adalah munada. Perhatikan ya, al-amsilah. Nih kita puasa jadi belajarnya ya agak perlahan ya. Nah, makanya tolong fokus, jangan main-main. Lihat situ, ya Hasanu, kaifa al-alamu al-arabi. Ini al-alim atau al-alam ya. Karena al-alim atau al-alam ada artinya masing-masing. Ya udah, kita anggap aja al-alim ya. Ya Hasanu, kaifa al-alimu al-arabi. Kemudian ya Abdullah, akhlaqu ahlil badawah, kaifa akhlaqu ahlil badawah. Ya musafiran, inzil fi khimatina atau khaymatina. Ya khaymah, bukan khimah, khaymah. Kemudian ya taliban ilman, la tansal amal. Kemudian ya rajulu ijtahid fil amal. Nah, kita lihat artinya. Ya Hasan, kaifa al-alim al-arabi. Nah, ini cocoknya al-alam sebenarnya. Karena apa artinya? Wahai Hasan, bagaimana kondisi alam Arab sekarang atau kondisi negara Arab sekarang? Nah, nomor 2, wahai Abdullah, bagaimana akhlak para ahli Badui atau bagaimana akhlak kaum Badui? Ya, Badui itu adalah orang-orang Arab yang tinggal di gurun pasir, ya, di gurun pasir. Masyarakat yang mereka itu masih belum mengenal banyak peradaban atau belum banyak bersinggungan dengan budaya asing. Kemudian antum lihat ya musafiran, inzil fi khaymatina. Ya. Wahai sang musafir, singgahlah ke kemah kami. Khaymah itu artinya kemah, ya.
Kemudian ya taliban ilman la tansal amal. Wahai penuntut ilmu, janganlah lupa beramal. Kemudian ya rajulu ijtahid fil amal. Nah, sekarang kita lihat keterangannya. Al-munada artinya yang diseru, orang yang dipanggil ya, orang yang dipanggil itu maksudnya. Kata seru dalam bahasa Arab yang banyak dipakai ialah ya, artinya wahai. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu kalau disebut ya itu artinya panggilan, wahai. Ya. Sebenarnya bukan cuma ya, tapi ya ini yang paling banyak dipakai. Kata seru yang jarang dipakai antara lain wa, ai, ayyuha yang artinya wahai. Jadi ya, wa, ai dan ayyuha ini semuanya artinya wahai. Ya. Nah, kata-kata seru tersebut dinamakan hurufun nida. Ya. Baik. Macam-macam munada adalah sebagai berikut. Nah, untuk perhatikan sini. Nama orang tunggal, al-alam al-mufrad. Ya. Al-alam al-mufrad, nama orang tunggal. Seperti ya, lihat situ. Aliyun, Hasanun, kemudian Zaidun. Ya, alam mufrad. Bila diberi ya nida ya, maka huruf akhirnya dibaca dhammah dan tidak boleh diberi tanwin. Lihat contoh 1 ya. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya tadi ya. Ya Hasanu, dhammah tapi tidak tanwin ya. Ya Hasanu. Nah, itu dia. Nah, sekarang yang B. Nama yang berbentuk idhafah ya, seperti Abdullah ya. Untuk melihat di situ seperti Abdullah, kemudian Ahlul Badawah, kemudian Raisul Madrasah. Bila diberi ya nida, maka kata pertama dibaca fathah. Jadi membacanya Abdullah. Jadi ya Abdullah, ya Raisal Madrasati. Jadi kata yang pertamanya aja yang berbaris fathah. Kemudian ya Ahlal Badawati. Karena kata setelahnya baris bawah dia menjadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu harus berbentuk kasrah. Baik. Sekarang yang C. Bila munadanya berupa isim nakirah ghairu maksudah. Apa maksudnya? Lihat dalam kurung itu, orang tak dikenal dan tak ada di hadapan si penyeru. Itu dia maksudnya nakirah ghairu maksudah. Ya, orang tak dikenal dan tidak ada di hadapan si penyeru atau yang manggil. Baik, maka harokatnya dengan fathah bertanwin. Lihat contoh nomor 3. Antum lihat sini, ya musafiran. Antum lihat situ. Berarti ini orang yang manggil ini enggak mesti ada orang musafir yang singgah, ataupun enggak mesti ada orang musafir yang sedang di dekat dengan kemahnya, enggak. Ya. Intinya dia mau bilang bagi siapa aja yang melakukan safar boleh singgah ke kemah kami, ya. Karena di sini musafiron adalah nakirah ghairu maksudah. Nakirah ghairu maksudah itu tadi definisinya apa? Perhatikan, orang tak dikenal dan tidak ada di hadapan si penyeru atau di hadapan orang yang memanggil. Makanya dia dibaca fathah dan ditanwin, ya, harus tanwin. Nah, baik. Yang D. Bila munada, ya, munada tadi artinya yang dipanggil, ya.
Nah, bila munadanya berupa syibhul mudhaf ya, atau artinya semi bentuk ya mudhaf, maka harokatnya dengan fathah dan bertanwin. Lihat nomor 4. Nah, lihat di sini ya taliban ilman ya. Ini dua kata. Sebetulnya kan talibul ilmi. Sebenarnya talibul ilmi ya. Tapi kalau talibul ilmi itu bentuknya adalah mudhaf ilaih. Nah, nomor 4 ini adalah contoh dari syibhul mudhaf. Dari mana dia bisa disebut dengan syibhul mudhaf? Karena bentuknya adalah sama-sama dua kata. Mudhaf dan mudhaf ilaih adalah dua kata, syibhul mudhaf juga dua kata, makanya disebut dengan syibhul mudhaf. Ya. Nah, apabila syibhul mudhaf di depannya ada huruf nida, ya, maka bentuknya harus dia mansub dan ditanwin. Ya. Nah, kita lihat sini. Bila munadanya berupa syibhul mudhaf atau semi bentuk mudhaf, maka harokatnya dengan fathah dan bertanwin. Lihat contoh nomor 4. Nah, ini untuk penjelasan lebih dalam berkenaan dengan syibhul mudhaf, ini bukan waktunya sekarang. Kalau ada pertanyaan nanti tentang syibhul mudhaf, tanyakan di luar jam pelajaran. Ini Ustaz hanya nyampaikan yang sederhana aja. Kalau mau tahu nanti tanyakan secara pribadi ke Ustaz ya. Baik. Kemudian yang E, lihat di situ, bila munadanya berupa isim nakirah, ya isim nakirah enggak ada alif lamnya maksudnya ya. Tidak dikenal tetapi ada di hadapan si penyeru. Nah, jadi ada orang nggak antum kenal, tapi dia letaknya di depan antum. Nah, beda dengan yang tadi, yang dia bentuknya nakirah ghairu maksudah. Nah, ini isim nakirah maksudah. Isim ya nakirah ghairu maksudah itu orangnya nggak kita kenal dan tidak di hadapan kita. Sementara nakirah maksudah adalah orang yang enggak kita kenal tapi di hadapan kita. Nah, itu dia. Maka harokatnya ya dengan dhammah dan tidak boleh dibaca tanwin. Lihat nomor 5. Kita lihat lagi nomor 5. Ya rajulu ijtahid fil amal. Nah, ya. Ya rajulu. Nah, ini rajulunya ada di depannya walaupun kita enggak kenal. Beda dengan yang nomor 3. Yang nomor 3 tadi kita nggak kenal juga dan dia nggak ada di hadapan kita. Kalau ini nomor 5 nakirah maksudah, orang yang nggak kita kenal tapi sedang dia berada di hadapan kita. Itu beda nakirah maksudah dan nakirah ghairu maksudah. Baik. Nah, bila kondisinya ini ya nakirah maksudah, maka munadanya ya dia berbentuk dhammah tanpa tanwin, dhammah tanpa tanwin. Nah, sekarang kita lihat di sini, perhatikan ya. Ya Hasanu. Kenapa Hasanu? Karena Hasan adalah alam mufrad. Ya Aliyu, ya Utsmanu, ya Umaru. Ya, kaifa al-alam al-arabi. Nah, gitu ya. Baik. Lanjut. Nah, kalau ini bentuknya adalah mudhaf ilaih. Berarti bacanya ya Abdallahi, ya Aba Bakrin, ya Umma Kalthumin, ya Ibna Umara. Kaifa akhlaqu ahlil badawah. Kemudian nomor 3, ya Raisal Madrasah, ya Khalifatallah, ya Amirul Mu'minin, ya Ahlal Badawah, la tansawu salawatil wajibah. Nah, ya. Kemudian perhatikan.
ya musafiran, ya khatiban, ya mualliman, ya mufakkiran. Nah, ini kenapa dia ditanwin? Jawabannya adalah karena kata-kata yang dalam kotak ya atau munadanya itu bentuknya adalah nakirah ghairu maksudah. Ya. Nah, ya musafiran, shallis salatal wajibah fi waqtiha. Ya khatiban, shallis salatal wajibati fi waqtiha, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 5, lihat ya taliban ilman. Nah, ini dia yang syibuhul mudhaf. Kemudian ya mubtaghiyan ridwanallahi, ya qailan haqqan la tansal amala al khairah. Ya. Nah, lanjut ke halaman selanjutnya. Ya rajulu, ya tilmidhu, ya faqiru, ya zakiyu, ya zakiyu. Nah, ini kenapa dia? Ya, kenapa dia di situ bentuknya dhammah tanpa tanwin? Jawabannya adalah karena kata-kata yang di dalam kotak itu atau munada yang dalam kotak itu adalah munada, dia berupa nakirah maksudah. Ya. Nah, itu alasannya kenapa dia dibaca dhammah tanpa tanwin, ya. Taib. Nah, lanjut. Tamrinat. Ya. Istilah titik-titik di bawah ini dengan kata-kata yang tersedia di sebelahnya. Nah, antum lihat situ. Nah, ini antum mau yang mana? Ya, kita lihat dulu, ya. Ya titik-titik-titik kaifa al-alam al-arabi. Ya. Ya, bisa antum bikin ya Utsmanu boleh, ya. Ya Utsmanu boleh, ya. Kemudian nomor 2, ya titik-titik-titik inzil fi khaymatina. Ya musafiran inzil fi khaymatina. Kemudian yang ketiga, ya titik-titik-titik akrimu musafiran yanzilu fi khaymatikum. Ya. Ya ahlal badawah, jawabannya ya. Ya ahlal badawati akrimu musafiran yanzilu fi khaymatikum. Nomor 4, ya titik-titik-titik ta'al, ya. Isma' nasihati. Ya taliban ilman ta'al isma' nasihati. Kemudian ya titik-titik-titik la tansal amal. Ya, ya rajulu. Ya. Nah, ini antara nomor 4 dengan nomor 5 jawabannya boleh diacak aja sebenarnya. Nomor 4 tadi kan Ustaz bikin ya taliban ilman, ya. Boleh juga kita ganti ya rajulu ta'al, ya. Isma' nasihati. Kemudian yang nomor 5, ya taliban ilman la tansal amal. Lebih cocok. Kenapa? Alasannya adalah karena penuntut ilmu kadang-kadang tidak mengamalkan ilmunya, ya. Maka di nomor 5 ini ada orang yang menasehati seorang penuntut ilmu untuk mengamalkan ilmunya. Taib, nomor 2. Bedakanlah macam-macam munada pada kalimat-kalimat di bawah ini, ya. Antum lihat ya Umma Kalsum. Ya, ini adalah munada dengan bentuk mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Ya Umma Kalsum. Ya, la taqra'i kitabaki fi hujratin naum. Kemudian ya Raisal Jumhuriyah, ini sama kayak Ummu Kalsum, ya. Bentuknya mudhaf dan mudhaf ilaih. La tansad du'afa, jangan kau lupakan orang-orang yang lemah. Ya mualliman, nah, ini apa? Jawabannya nakirah ghairu maksudah. Alim talamidaka al-lughatal arabiyyah. Kemudian yang nomor 4, ya qailan haqqan la tansal amal al khair. Ya, ini jawabannya adalah bentuknya syibuh mudhaf. Kemudian yang kelima, ya faqiru ijtahid fil amal. Nah, ini dia bentuknya adalah nakirah maqsudah, ya, nakirah maqsudah. Baik. Kita lanjut. Kan?
Buatlah 5 kalimat dengan pola munada dengan kata-kata yang tersedia di bawah ini. Ya. Zakiyu, kemudian ya. Mufakkiran, kemudian ya Ibnu Umar, mubtaghiyan ridwanallah khalifatallah. Ya, ini kita coba kerjakan aja sekarang ya. Buatlah 5 kalimat dengan pola munada dengan kata-kata yang tersedia di bawah ini. Ya. Nah, situ. Ya Zakiyu. Nah, misalnya ada orang namanya si Zaki ya. Ya Zakiyu, ijtahid fi darsika misalnya. Ada pertanyaan, kita lihat dulu ya. Siapa ini? Zikra. Nah, assalamualaikum Ustaz. Zikra nanti pertanyaannya. Sekarang Ustaz masih ngajar, ya. Baik. Yang lain kalau bertanya nanti. Ya, sekarang kita buat dulu kalimat ya, kata-kata yang ada di buku ini menjadi munada. Ya Zakiyu ijtahid fi darsik. Wahai Zaki, ya. Rajinlah belajar. Nah, ya. Kemudian mufakkiran. Ya, apa kita bikin? Ya mufakkiran. Ya. A'ti fikrataka al-jayyidah. Mufakkir itu artinya seorang pemikir, ya. Wahai seorang yang pemikir, wahai seorang pemikir, berikanlah ide yang bagus, ya. Ya mufakkiran. Ya, a'ti fikrataka al-jayyidah. Itu contohnya. Kemudian Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, allimna, ya Ibnu Umar, allimna al-fiqha. Contoh misalnya, wahai Ibnu Umar, ajarkan kepada kami ilmu fikih. Nah, baru selanjutnya ya mubtaghiyan ridwanallah. Ya mubtaghiyan ridwanallah. Ya, wahai orang yang mencari keridhaan Allah, akhlis fil amal. Ya, akhlis fil amal. Wahai orang yang mencari keridhaan Allah, ya, ikhlaslah dalam beramal. Kemudian khalifatullah. Ya khalifatullah. Ya, wahai khalifah Allah. Apa? Kalimatnya kita buat ya khalifatullah. Ya. Ra'i atau yang lain aja, ya khalifatullah. Apa kita bilang contohnya? Wahai sang khalifah Allah, ya. Ya khalifatullah, ittaqillah. Nah, contohnya, wahai khalifatullah, takutlah kamu kepada Allah. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Taib, selesai pembahasan kita. Kesimpulannya, ya, dalam pembahasan munada ini yang harus antum perhatikan dengan benar itu adalah poin-poin yang A di halaman ini, di halaman berapa ini? Ya, nggak nampak di sini halamannya. Ya, poin A sampai E ini kalau antum kuasai, maka insya Allah antum paham dengan bagaimana membuat munada yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, taib. Latihannya soal juga udah kita kerjakan, ya. Nah, apabila ada yang mau bertanya, Ustaz persilakan ya, masih ada waktu. Bagi yang mau bertanya silakan, kalau nggak ada nanti Ustaz akan segera tutup ya, berhubung ini puasa. Jadi Ustaz ingin mengesave ya energi untuk mengajarkan materi yang lain lagi. Ya, apalagi pembahasan kita juga udah selesai. Taib, kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau nggak ada kita tutup pelajarannya. Ya. Sini saya lihat siapa yang hadir ya. Akmal Fauzi, Atallah Majid, Gaza, kemudian siapa di sini? Ini ada pertanyaan ya. Baik. Masih dari zikra nomor 3 itu tugasnya Ustadz, nggak ada tugas zikra. Ustadz nggak ada bilang ada tugas hari ini. Ya, baik. Kemudian Atallah Majid, Syahfadullah, Abdurrahim, ya.
Zikra, Fadil Syahrifi, Fatih Abdul Ghani, ya Habib, Ihsan Aulia, Ihsan Maulana, Raka, Firdaus, kemudian Raihan, ya. Taib, ada 17 orang yang ada hadir hari ini. Nah, kalau nggak ada pertanyaan maka ini akan Ustaz tutup ya. Ustaz tunggu 1 menit lagi. Kalau nggak ada maka akan langsung Ustaz tutup pelajaran hari ini. Taib ya, sepertinya nggak ada pertanyaan. Maka pelajaran hari ini akan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.